Pada saat Rasulullah SAW berusia 20 tahun, beliau ikut bersama dengan paman-pamannya dalam suatu perang yang bernama Perang Fijar. Kenapa dinamakan Perang Fijar? Karena perang ini terjadi di bulan haram atau bulan yang dilarang terjadi perang di dalamnya. Nah, dalam perang ini Rasulullah SAW ikut membantu paman-pamannya menyediakan anak panah buat mereka. Perang Fijar ini terjadi antara kabilah Quraisy dengan sekutu mereka dari Bani Kinanah melawan kabilah Qais Alam. Nah, di perang ini Harb bin Umayyah terpilih menjadi komandan perang membawahi kabilah Quraisy dan Kinanah secara umum karena faktor usianya serta faktor kebangsawanannya. Di perang ini pasukan Quraisy berhasil menang melawan kabilah Qais Ailan. Setelah Perang Fijar, terjadi peristiwa Hilful Fudul atau perjanjian kebulatan tekad atau sumpah setia pada bulan Zulqa'dah di suatu tempat di suatu bulan haram. Banyak kabilah-kabilah Quraisy yang ikut berkumpul pada perjanjian tersebut, yaitu Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhra bin Kilab, dan Taim bin Murrah. Mereka berkumpul di kediaman Abdullah bin Jud'an At-Taimi karena faktor usia dan kebangsawanannya. Dalam perjanjian tersebut, mereka bersepakat akan berjanji bahwa manakala ada orang yang dizalimi di Mekah, baik dia penduduk asli maupun pendatang, maka mereka akan bergerak membelanya hingga haknya yang telah dizalimi dikembalikan lagi kepadanya. Rasulullah SAW turut menghadiri perjanjian tersebut. Setelah beliau dimuliakan oleh Allah dengan risalah, beliau berkomentar, "Sungguh aku telah menghadiri suatu hilf," atau artinya perjanjian hilf itu. "Sungguh aku telah menghadiri suatu perjanjian di kediaman Abdullah bin Jud'an yang lebih aku sukai ketimbang aku memiliki humrun na'am atau unta merah yang merupakan harta termahal pada saat itu. Andai di dalam Islam aku diminta untuk melakukan itu, niscaya aku akan memenuhinya." Semangat perjanjian tersebut menolak hamiyah jahiliyah atau artinya egoisme jahiliyah. Nah, perjanjian tersebut menolak hamiyah jahiliyah atau egoisme jahiliyah yang justru timbul dari sikap fanatisme terhadap suku dan keluarga. Sementara ada versi yang menyebutkan bahwa sebab terjadinya perjanjian tersebut adalah seorang dari kabilah Zubaid yang datang ke Mekah dan membawa barang, kemudian barang tersebut dibeli oleh Al-Ash bin Wa'il As-Sahmi, namun dia menahan hak orang tersebut. Karenanya, dia meminta bantuan kepada suku-suku yang bersekutu di kota Mekah atas perbuatan Al-As tersebut. Para sekutu ini terdiri dari Bani Abduddar, Makhzum, Jummah, Sam, dan Adi. Akan tetapi mereka semua tidak mengacuhkannya atau mengabaikannya saja. Akhirnya dia memanjat ke puncak gunung Abi Qubais dan memanggil-manggil mereka dengan senandung syair-syair yang berisi kezaliman yang tengah dialaminya serta mengencangkan suaranya. Rupanya Az-Zubair bin Abdul Muttalib atau salah satu dari seorang paman Rasulullah SAW dari 10 orang paman beliau yang mendengar hal itu langsung bergerak menuju ke arahnya seraya bertanya-tanya, kenapa orang ini tidak dipedulikan? Lalu setelah Az-Zubair berkata seperti itu, tak berapa lama kemudian berkumpullah kabilah-kabilah yang menyetujui perjanjian Hilful Fudul di atas. Lantas mereka mendatangi Al-As bin Wa'il dan merebut hak orang dari suku Zubaid tersebut darinya setelah menandatangani perjanjian. Di permulaan masa mudanya beliau, Rasulullah SAW tidak memiliki pekerjaan tetap. Hanya saja banyak riwayat yang menyebutkan bahwa beliau bekerja sebagai pengembala kambing. Bahkan menggembalakannya di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Disebutkan juga bahwa beliau mengembalakan kambing milik penduduk Mekah dengan upah harian sebesar beberapa qirath atau bagian dari uang dinar. Selain itu juga disebutkan bahwa ketika berusia 25 tahun beliau pergi berdagang ke negeri Syam dengan modal dari Khadijah radhiyallahu anha. Abdul Ishaq berkata, Khadijah binti Khuwailid adalah seorang saudagar wanita keturunan bangsawan dan kaya raya. Dia memperkerjakan tenaga laki-laki dan melakukan sistem bagi hasil terhadap harta atau modal tersebut sebagai keuntungan untuk mereka nantinya. Kabilah Quraisy dikenal sebagai kaum pedagang handal. Tatkala sampai ke telinga Khadijah perihal kejujuran bicara, amanah dan akhlak Rasulullah SAW yang mulia, dia mengutus seseorang untuk menemuinya.
dan menawarkan kepadanya untuk memperdagangkan harta miliknya tersebut ke negeri Syam dengan imbalan yang paling istimewa yang tidak pernah diberikan kepada para pedagang lainnya, dengan didampingi seorang budak laki-laki milik Khadijah yang bernama Maisarah. Nah, jadi sebelum masa kenabian Rasulullah SAW saja, beliau ini sudah dikenal di masyarakat Mekah dengan amanahnya beliau dan kejujurannya beliau. Oleh karena itu Khadijah tertarik untuk mengajak beliau atau mengundang beliau bekerja bersamanya untuk memperdagangkan barang-barang milik Khadijah yang nanti hasilnya akan dibagi juga kepada Rasulullah SAW. Nah, akhirnya Rasulullah SAW menerima tawaran tersebut dan berangkat dengan barang-barang dagangan Khadijah bersama budak tersebut hingga sampai di negeri Syam. Ketika beliau pulang ke Mekah dan Khadijah melihat betapa amanahnya beliau terhadap harta yang diserahkan kepadanya, begitu juga dengan keberkahan dari hasil perdagangan yang belum pernah didapatinya sebelum itu, ditambah lagi informasi dari budaknya Maisarah perihal budi pekerti beliau dan demikian manis sifat-sifat yang mulia, ketajaman berpikir, cara bicara yang jujur dan cara hidup yang penuh amanah, maka dia seakan menemukan apa yang didambakannya selama ini, yakni calon pendamping idaman. Padahal banyak sekali para pemuka dan kepala suku yang demikian antusias untuk menikahinya. Namun semuanya ditolak oleh Khadijah radhiyallahu anha. Akhirnya dia menyampaikan curahan hatinya kepada teman wanitanya, Nufaisah binti Munyah, yang kemudian bergegas menemui beliau Rasulullah SAW. Lalu dia pun membeberkan rahasia tersebut kepadanya seraya menganjurkan agar beliau menikahi Khadijah. Beliau pun menyetujuinya dan merundingkan hal tersebut dengan paman-pamannya. Kemudian mereka mendatangi paman Khadijah untuk melamar buat beliau. Nah, tak berapa lama setelah itu pernikahan dilangsungkan. Akad tersebut dihadiri oleh Bani Hashim dan para pemimpin suku Mudhar. Pernikahan tersebut berlangsung 2 bulan setelah kepulangan beliau dari negeri Syam. Beliau menyerahkan mahar sebanyak 20 ekor unta muda. Ketika itu Khadijah sudah berusia 40 tahun. Dia adalah wanita yang paling terhormat nasabnya, paling banyak hartanya, dan paling cerdas otaknya di kalangan kaumnya. Dialah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah memadunya dengan wanita lain hingga dia wafat. Semua putra-putri beliau SAW berasal dari pernikahan beliau dengannya, kecuali putra beliau Ibrahim. Dari hasil perkawinannya tersebut lahirlah putra-putri beliau. Yang pertama adalah Al-Qasim. Terus ada Zainab, ada Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Lalu yang terakhir Abdullah. Semua putra beliau meninggal dunia di masa kanak-kanak, sedangkan putri-putri beliau semuanya hidup pada masa Islam dan memeluk Islam serta juga ikut berhijrah. Namun semuanya meninggal dunia semasa beliau SAW masih hidup, kecuali Fatimah radhiyallahu anha yang meninggal 6 bulan setelah beliau wafat. Pada saat beliau SAW berusia 35 tahun, kabilah Quraisy membangun kembali Ka'bah karena kondisi fisiknya sebelum itu hanyalah berupa tumpukan-tumpukan batu besar yang tingginya di atas tinggi badan manusia, yaitu setinggi 6 hasta sejak dari masa Ismail alaihissalam. Ka'bah saat itu tidak memiliki atap, sehingga yang tersimpan di dalamnya dapat dicuri oleh segerombolan pencuri. Nah, di samping itu, karena merupakan sebuah peninggalan sejarah yang berumur tua, Ka'bah sering diserang oleh pasukan berkuda, sehingga merapuhkan bangunan dan meratakan dinding-dindingnya. Hal lainnya, 5 tahun sebelum beliau diutus menjadi Rasul, Mekah pernah dilanda banjir bandang. Airnya meluap dan mengalir ke Baitul Haram, sehingga mengakibatkan bangunan Ka'bah hampir ambruk. Orang-orang Quraisy terpaksa merenovasi bangunannya demi menjaga pamornya, dan bersepakat untuk tidak membangunnya kecuali dari sumber usaha yang baik. Mereka tidak mau mengambilnya dari dana mahar yang didapat secara zalim, transaksi ribawi, dan hasil tindak zaliman terhadap seseorang. Semula mereka merasa segan untuk merobohkan bangunannya, hingga akhirnya diprakarsai oleh Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Setelah itu barulah orang-orang mengikutinya setelah melihat tidak terjadi apa-apa terhadap dirinya. Karena saat itu orang-orang Mekah itu sangat takut entah itu terjadi azab atau siksa kepada diri mereka ketika mereka merobohkan Ka'bah, meskipun tujuannya untuk membangunnya kembali. Tapi setelah melihat Al-Walid tadi itu, dia adalah orang pertama yang memprakarsai atau yang memulai lebih dulu
merobohkan dinding Ka'bah untuk memperbaikinya kembali. Nah, setelah orang-orang Mekah melihat tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi azab pada dirinya, akhirnya mereka pun ikut membantu untuk membangun kembali Ka'bah. Akhirnya mereka terus melakukan perobohan hingga sampai ke fondasi pertama yang dulu diletakkan oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka ingin memulai pembangunan kembali dengan cara membagi-bagi perbagian bangunan Ka'bah, yaitu masing-masing kabilah mendapat satu bagian. Setiap kabilah mengumpulkan sejumlah batu sesuai dengan jatah masing-masing. Lalu dimulailah pembangunannya. Sedangkan yang menjadi pemimpin proyek adalah seorang arsitek asal Romawi yang bernama Bakum. Tatkala pengerjaan tersebut sampai kepada peletakan Hajar Aswad, mereka bertikai mengenai siapa yang paling berhak mendapat kehormatan meletakkannya ke tempat semula. Dan pertikaian tersebut berlangsung selama 4 atau 5 malam. Bahkan semakin meruncing hingga hampir terjadi peperangan yang maha dahsyat di tanah Al-Haram. Untunglah Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi menawarkan penyelesaian pertikaian di antara mereka lewat satu cara, yaitu menjadikan pemutus perkara tersebut kepada siapa yang paling dahulu memasuki pintu masjid. Tawaran ini dapat diterima oleh semua pihak dan atas kehendak Allah Azza wa Jalla, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah orang yang pertama masukinya. Tatkala melihatnya, mereka saling menyuruh, inilah Al-Amin, atau orang yang amanah. Jadi disinilah Rasulullah mendapatkan julukan Al-Amin ketika beliau menjadi orang yang pertama memasuki Ka'bah dan mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad yang sebelumnya ketika Ka'bah direnovasi, Hajar Aswad ini dipindahkan. Nah, ketika terjadi pertikaian ini dan akhirnya ditentukan bahwa orang yang pertama memasuki masjid adalah orang yang akan mendapatkan kesempatan untuk meletakkan Hajar Aswad kembali atau mendapatkan kemuliaan ini, Rasulullah lah yang terpilih menjadi orang tersebut. Nah, terus akhirnya orang-orang Mekah pun berkata, inilah Al-Amin atau orang yang amanah. Kami rela, inilah Muhammad. Dan ketika beliau mendekati mereka dan mereka memberitahukan kepadanya tentang hal tersebut, beliau meminta sehelai selendang dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Lalu meminta agar semua kepala kabilah yang bertikai memegangi ujung selendang tersebut dan memerintahkan mereka untuk mengangkatnya tinggi-tinggi. Hingga manakala mereka telah mengangkatnya sampai ke tempatnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya dengan tangannya dan meletakkannya di tempat semula. Ini merupakan solusi yang tepat dan jitu untuk semua pihak rela. Nah, karena akhirnya Hajar Aswad diangkat oleh mereka semua, oleh pemimpin sukunya, sama-sama diangkat menggunakan selendang yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya nggak ada yang iri-irian lagi. Nah, meskipun begitu, orang-orang Quraisy kekurangan dana dari sumber usaha yang baik, sehingga mereka harus meninggalkan pembangunan sekitar 6 hasta dari bagian utara Ka'bah, yaitu yang dinamakan dengan Hijr Ismail dan Al-Hatim. Lalu mereka meninggikan pintunya yang semula berada di tanah agar tidak ada orang yang memasukinya kecuali orang yang mereka kehendaki. Tatkala pembangunan sudah mencapai 15 hasta, mereka mengatapinya dan menyangganya dengan 6 buah tiang. Setelah proyek renovasi selesai, Ka'bah tersebut berubah menjadi hampir berbentuk kubus dengan ketinggian kurang lebih 15 meter. Panjang sisi yang berada di bagian Hajar Aswad adalah 10 meter, dan bagian depan yang berhadapan dengannya juga 10 meter. Hajar Aswad sendiri dipasang di atas ketinggian 1,5 meter dari permukaan lantai dasar tawaf. Adapun panjang sisi yang berada di bagian pintu depan yang sehadapan dengannya adalah 12 meter, sedangkan tinggi pintunya adalah 2 meter dari atas permukaan tanah. Dan dari bagian luarnya dikelilingi oleh tumpukan batu bangunannya, tepatnya di bagian bawahnya. Tinggi rata-ratanya adalah 0,25 meter atau 1/4 meter, dan lebar rata-ratanya adalah 0,3 meter. Bagian terakhir ini dikenal dengan nama Asyadarwan, yang merupakan bagian dari fondasi Ka'bah. Akan tetapi orang-orang Quraisy membiarkannya. Akhirnya kita masuk ke sirah nabawiyah secara global sebelum kenabian. Sesungguhnya dalam perkembangan hidupnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengoleksi sebaik-baiknya keistimewaan yang dimiliki oleh lapisan masyarakat kala itu. Beliau adalah tipe ideal dari sisi kejernihan berpikir dan ketajaman pandangan. Beliau memiliki porsi kecerdikan yang lebih, orisinalitas, pemikiran, dan ketepatan sarana dan tujuan. Diamnya yang panjang beliau gunakan untuk merenung yang lama.
memusatkan pikiran serta memantapkan kebenaran. Dengan akalnya yang subur dan fitrahnya yang suci, beliau memonitor lembaran kehidupan, urusan manusia, dan kondisi banyak kelompok. Karenanya, beliau tidak mengacuhkan segala bentuk kafarat dan menjauhkan diri dari hal itu. Beliau berinteraksi dengan manusia secara basyirah. Basyir atau berarti dengan artinya penuh pertimbangan. Maksudnya kalau beliau ingin melakukan sesuatu itu beliau berpikir panjang terlebih dahulu. Makanya beliau saat itu sangat dipercaya oleh masyarakat Mekah. Apalagi soal urusan masyarakat Mekah yang dipercayakan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana urusan yang baik, beliau ikut berpartisipasi di dalamnya, dan jika tidak, beliau lebih memilih untuk mengasingkan diri. Beliau tidak pernah meminum khamar, tidak pernah makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, tidak pernah menghadiri hari-hari besar berhalaisme ataupun pesta-pestanya. Bahkan dari sejak anak-anaknya sudah menghindari sesembahan yang batil tersebut. Lebih dari itu, tidak ada sesuatu pun yang paling dibencinya selain hal itu. Bahkan saking bencinya, beliau tidak dapat menahan diri bila mendengar sumpah dengan nama Lat dan Uzza. Atau Lat dan Uzza ini adalah dua patung yang sangat diagung-agungkan atau yang paling diagung-agungkan oleh masyarakat Quraisy saat itu. Oleh karena itu, tidak dapat disangka lagi bahwa berkat takdir ilahi lah beliau diliputi penjagaan dari hal tersebut. Manakala hawa nafsu menggebu-gebu untuk mengintai sebagian kenikmatan duniawi dan rela mengikuti sebagian tradisi tak terpuji, ketika itulah inayah robbaniyah menyusup dan menghalanginya dari melakukan hal-hal tersebut. Ibnu Al-Athir pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hanya pernah 2 kali aku berkeinginan untuk melakukan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, namun semua itu dihalangi oleh Allah, sehingga aku tidak melakukannya. Kemudian aku tidak berkeinginan lagi untuk melakukannya hingga Allah Azza wa Jalla memuliakanku dengan risalahnya. Suatu malam aku berkata kepada seorang anak yang menggembalakan kambing bersamaku di puncak Mekah, sudahkah kamu mengawasi kambingku sementara aku akan memasuki Mekah dan bergadang ria seperti yang dilakukan oleh para pemuda tersebut? Dia menjawab, ya, baiklah. Lantas aku pergi keluar menuju Mekah, hingga saat berada di sisi rumah pertama dari rumah-rumah penduduk Mekah, aku mendengar suara alunan musik. Lalu aku bertanya, apa gerangan ini? Mereka menjawab, resepsi pernikahan si Fulan dengan si Fulana. Kemudian aku duduk-duduk untuk mendengarkan. Namun Allah melarangku untuk mendengarkannya dan membuatku tertidur. Dan tidurku amatlah lelap, sehingga hampir tidak terjaga bila saja terik panas matahari tidak menyadarkanku. Akhirnya aku kembali menemui temanku yang langsung bertanya kepadaku tentang apa yang aku alami dan aku pun memberitahunya. Kemudian untuk yang kedua kalinya, aku berkata pada suatu malam yang lain kepada temanku seperti itu juga. Lalu aku memasuki Mekah, namun aku mengalami hal yang sama seperti malam sebelumnya. Lantas aku tidak pernah lagi berkeinginan untuk melakukan hal yang buruk. Imam Al-Bukhari pernah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha. Dia berkata, ketika Ka'bah direnovasi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abbas mengangkuti batuan. Lalu Abbas berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gantungkan kainmu ke atas lehermu agar kamu tidak terluka oleh bebatuan. Namun beliau tersungkur ke tanah karena kedua mata beliau menengadah ke langit. Tak berapa lama kemudian beliau baru tersadar sembari berkata, mana kainku, mana kainku. Lalu beliau mengikat kembali kain tersebut dengan kencang. Dalam riwayat yang lain disebutkan, maka setelah itu aurat beliau tidak pernah lagi terlihat. Di kalangan kaumnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keistimewaan dalam tabiat yang baik, akhlak yang mulia, dan sifat-sifat yang terpuji. Beliau merupakan orang yang paling utama dari sisi muruah, penjagaan kesucian dan kehormatan diri. Paling baik akhlaknya, paling agung dalam bertetangga, paling agung sifat bijaknya, paling jujur bicaranya, paling lembut wataknya, paling suci jiwanya, paling dermawan dalam kebajikan, paling baik dalam beramal, paling menepati janji, serta paling amanah, sehingga beliau dijuluki oleh mereka sebagai Al-Amin. Semua itu karena pada diri beliau terkoleksi kepribadian yang soleh dan pekerti yang disenangi. Akhlak beliau adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, engkau adalah orang yang memikul beban si lemah, memberi nafkah si papa atau orang yang tidak memiliki apa-apa, menjamu para tamu, dan selalu menolong dalam upaya menegakkan
segala bentuk kebenaran. Nah, jadi dari kisah yang tadi, dari kisah-kisah sebelumnya yang kita bacakan, kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya Rasulullah SAW adalah manusia yang sudah menjadi manusia paling mulia bahkan sebelum dari masa kenabiannya. Beliaulah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi umat akhir zaman. Menjadi nabinya para nabi, pemimpin para nabi, dan orang yang sangat patut dijadikan suri tauladan. Maka dari itu, kita sebagai umatnya tentu saja harus mengikuti adab-adab yang dimiliki oleh beliau, atau mengikuti beliau dalam segala bentuk keseharian kita. Apa yang beliau katakan, maka itulah yang baik bagi manusia sebenarnya. Dan apa yang beliau larang, maka itu seburuk-buruknya perilaku. Maka dari itu, saudara-saudara menuju surga, sahabat-sahabat menuju surga, mari kita sama-sama menjadi lebih baik dengan meneladani kepribadian beliau Nabi Muhammad SAW, menerapkan bagaimana beliau hidup atau keseharian beliau dalam keseharian kita juga, agar kita bisa bersama-sama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak.